Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika lagi. Yang akan kita pelajari itu tentang pembagian dan perkalian. Jadi di tema kali ini kita akan belajar pembagian dan perkalian. Bagaimana cara mencari pembagian, membagikan suatu bilangan, atau cara cepat untuk mengetahui suatu perkalian. Nah, sini. Kemarin kita sudah belajar tentang perkalian, dasar-dasar dari perkalian, tabelnya juga adik-adik sudah membaca di rumah atau sudah mempelajari. Nah, ini kita akan lihat bagaimana sih cara cepat supaya adik-adik hafal perkalian. Menghafalkan perkalian itu banyak cara. Ada dengan cara dihafalkan secara lisan, dibaca terus-menerus terus hafal. Atau misalnya menggunakan trik lain juga boleh. Nanti yang mana yang lebih sederhana buat kalian itu yang diikuti. Untuk misalnya di sini yang Bapak kasih contoh adalah menggunakan jari. Nanti kita akan menggunakan jari kita. Kalau menghafalkan perkalian itu, yang pasti adik-adik harus hafal dulu perkalian 1, 2, 3, dan 4. Itu kenapa kemarin disuruh hafalin perkalian 1, 2, sampai 4. Nah, sini. Kalau misalnya nanti adik-adik udah tahu perkalian 1 sampai 4, yang lainnya tidak usah dihafalin. Nanti kita gunakan pakai jari saja. Contohnya seperti ini. Yang harus adik-adik ingat pertama, di sini ada pasangannya. Bilangan-bilangan itu kita harus pasangkan dulu. Kalau misalnya menghafalkan perkalian yang dari 5 sampai 9 seperti itu. 1 pasangannya 9, 2 pasangannya 8, 3 pasangannya 7, 4 pasangannya 6, 5 pasangannya 5. Untuk menghafal pasangannya itu sangat gampang. Bilangan yang diawali dengan huruf sama boleh. 1 diawali dengan huruf S, 9 diawali dengan huruf S. Artinya sama-sama diawali dengan huruf S, berarti satu pasangan. 8 D, 2 D, nah, seperti itu. Seterusnya 3 7, 4 dengan E, 6 juga dengan E, 5 5. Nah, itu cara menghafalkan supaya ingat pasangannya. Atau misalnya cara kedua, bilangan yang kalau dijumlahkan menghasilkan nominal 10. 1 tambah 9 10, 2 tambah 8 10, 3 tambah 7 10, 4 tambah 6 10, 5 tambah 5 10, seperti itu. Nah, cara yang mau dihafalin dengan cara menghafalin awalnya itu boleh, atau misalnya menghafalkan dengan cara menjumlahkan supaya apa boleh. Nah, kalau sudah hafal, ini pasangannya sangat gampang. Contohnya, di sini kita buat 8 dikali 9. 8 dikali 9. Nah, ini sebenarnya digunakan efektifnya untuk perkalian yang misalnya bilangannya agak besar. Dari 5, 6, 7, 8, 9. Biasanya kan adik-adik ketika menghafalkan perkalian yang dalam nominal cukup besar, kita kesulitan untuk menghafalkannya. Nah, ini kita lihat. 8 dikali 9. Tadi kan ini 8 dikali 9. Kita coba praktekkan. 8 itu kan ini 8. Kita buat pasangannya 2. 8 pasangannya 2. Dikali 9. 9 pasangannya 1. Nah, artinya ada 2 jari kita yang berdiri. Yang satu sini, ini tadi pasangan dari 9, yang ini pasangan dari 8. Bilangan yang berdiri, jari yang berdiri ini kita kalikan. Kita buat menjadi satuan. 2 dikali 1 atau 1 kali 2. 1 kali 2 pasti 2. 2 kita tulis di belakang satuannya. Kemudian jari yang dilipat kita hitung sebagai puluhan. Kita hitung yang dilipat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 72. Sangat gampang. 72, artinya 8 dikali 9 sama dengan 72. Kita coba satu lagi, misalnya 3, kita buat sini 3, 8 dikali 8. Lalu bagaimana 8 dikali 8? Nah, sangat gampang. 8 pasangannya berapa? 2. Yang 8 lagi pasangannya 2. Jari yang berdiri tadi kita kalikan. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, ini berarti 4. Kemudian yang jari dilipat dihitung. Ada semua berapa jari dilipat? Ada semua 6. Di sini ada 3, di sini ada 3, berarti 64 seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalnya
angka. Contohnya 8 dikali 7 dikali 6. Nah, 7 dikali 6. 7 kali 6 itu berapa? Kita lihat sama juga. 7 pasangannya 3. 6 pasangannya 4. Nah, 4 dikali 3 ini yang berdiri selalu dikalikan. 4 kali 3 kan 12. 4 dikali 3 12. Karena bilangannya ada 2, yang kita pakai adalah bilangan terakhirnya 12, angka terakhirnya kan 2. Kita taruh sini 2. Kemudian kan 12. Tadi yang satunya dimasukin ke angka yang dilipat. Berarti ini yang dilipat. Berarti yang dilipat ada 3 ditambah 1 jadi 4. Kan? Jadi 42. Nah, seperti itu. Jadi untuk trik menghafalkan perkalian sangat gampang. Adik-adik nanti mau coba di rumah, mau berlatih dengan cara, atau misalnya saya terbiasa dengan cara hafalin aja, boleh dihafalin. Yang pasti perkalian harus sudah bisa. Nanti di semester ini adik-adik harus bisa perkalian. Mau pakai jarinya atau misalnya mau dengan cara lain, boleh. Kemudian kita masuk ke pembagian. Kenapa kita harus hafal perkalian? Karena ketika kita membagikan sesuatu, membagikan bilangan itu sangat identik juga dengan perkalian. Bisa dicari dengan perkalian. Contohnya di sini. Yang contoh 20 dibagi 4. Nah, dari mana kita tahu misalnya 20 bagi 4? Cara ini. Nah, coba kita hapus. Kita cari bilangan 20 bagi 4 sama dengan titik-titik. Berapa itu? Nah, kita cari. Itu bisa dicari dengan bagaimana? 4 dikali berapa? Nah, berapa dikali 4 atau 4 dikali berapa? Yang hasilnya 20. Nah, artinya kan harus hafal kali 4. Kamu misalnya di rumah kita hafal tuh. Berapa kali 4 yang hasilnya 50? Kan gitu dia. Berarti berapa kali 4 yang hasilnya 20? 4 kali 5 atau 5 kali 4. Berarti di sini jawabannya pasti 5, seperti itu. Jadi ketika kita sudah hafal perkalian, pembagian itu akan terasa sangat sederhana, sangat gampang. Contohnya kita buat satu lagi. Misalnya 16 dibagi 4. Nah, 16 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Nah, kita cari 4 dikali berapa? 4 kali berapa? Yang hasilnya 16. 4 dikali berapa yang hasilnya 16? Hanya 4 kali 4. Itu kenapa 16 dibagi 4 sama dengan 4, seperti itu. Nah, itu dengan cara perkalian. Yang kedua ini dengan cara mencari hasil dari pembagian dengan cara mengurangkan berulang. Cara ini, contohnya 15 dibagi 3. Nah, ini yang paling sederhana. 15 dikurang 3, jadi yang ini tadi dikurangkan sampai nanti berulang sampai hasilnya 0, seperti itu. 15 kurang 3 sama dengan 12. 12 dikurang 3 sama dengan 9. 9 dikurang 3 sama dengan 6. 6 dikurang 3 sama dengan 3. 3 kurang 3 sama dengan 0, sampai hasilnya 0. Nah, tapi ini harus dikurangkan dengan angka yang sama. Kalau di sini bagi 3 ya harus dengan 3. Jangan nanti di sini kurang 3, di sini kurang 4, kurang 5. Nah, itu tidak boleh. Harus dikurangkan secara, makanya berulang. Dikurangkan secara berulang dengan angka yang dibagi tadi. Nah, ini dari mana kita tahu hasilnya 5? Kita lihat dia berapa kali pengurangan, hasilnya menjadi 0. 1, 2, 3, 4, 5. Makanya hasilnya 5. Seperti itu. Nah, tapi kalau yang ini adalah cara yang untuk yang paling dasar. Artinya kalau bilangannya kecil, masih puluhan, mungkin masih gampang mencarinya. Kalau nanti misalnya bilangannya sampai ratusan, atau misalnya sudah puluhan yang banyak, yang efektif itu digunakan nanti perkalian dengan cara seperti ini. Kita cari misalnya bilangan dikalikan dengan berapa yang hasilnya bilangan yang untuk dibagikan tersebut, seperti itu. Nah, ini kita buat satu lagi contohnya, misalnya 9 dibagi 15 dibagi 5. Nah, ini sekarang kita coba
15 dikurang 5 sama dengan 10. 10 kurang 5 sama dengan 5. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Ada berapa pengurangan ya? 1, 2, 3. Artinya sama dengan 3. Atau dengan cara perkalian tadi bagaimana? Gampang. 5 dikali berapa yang hasilnya 15? Kan 5 kali 3. Nah, seperti itu. Untuk pembagian dan pembagian dan perkalian, caranya seperti ini. Nanti adik-adik boleh berlatih di rumah, atau mungkin ada hal yang belum jelas, nanti boleh ditanyakan lagi. Terima kasih.